Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas tentang Asta yang akan kehilangan anti sihirnya dalam pertarungan melawan Lucius. Yang artinya hari penghakiman bukanlah akhir dari Black Clover ini, dan akan ada arc lainnya yang menanti. Dalam arc itu Asta akan pergi menemui para kurcaci untuk mempelajari teknik unik ras kurcaci. Lalu Asta akan mendapatkan pedang baru dan memperkuat atau membuka potensi pedang lamanya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Setelah pelatihannya di Hinokuni, saat ini semua orang berpikir bahwa Asta sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa mengalahkan Lucius dengan mudah dan mengakhiri cerita Black Clover ini dengan sempurna. Hal itu memang sangat masuk akal, karena kita tahu Asta bisa mengalahkan seorang paladin dalam bentuk dasarnya. Asta pun sekarang memiliki kemampuan untuk membagikan anti sihirnya kepada Black Bull, dan masih adanya kemungkinan dia memiliki kemampuan lain yang dia dapatkan di Hinokuni. Sehingga karena hal itu semua, banyak penggemar yakin Asta akan mengakhiri Lucius dalam pertemuan keduanya ini. Tapi ternyata ada satu fakta menarik yang luput dari pembicaraan banyak orang, yang justru akan mematahkan semua ekspektasi penggemar itu. Jika kalian ingat, saat akan pergi ke kerajaan Clover, Lucius berkata, "Hari penghakiman telah tiba, mari kita ambil langkah pertama." Ya, langkah pertama. Itu artinya invasi hari penghakiman ke kerajaan Clover hanyalah langkah pertama dari rencananya untuk mewujudkan perdamaian sejati. Sehingga jika arc hari penghakiman hanyalah langkah pertama dalam rencananya, maka setidaknya kita akan mendapatkan satu arc lagi setelah arc hari penghakiman ini. Memang dengan kekuatan yang telah Asta tingkatkan di Hinokuni, dia akan bisa menandingi Lucius, bahkan mungkin memojokkannya. Tapi Lucius memiliki cara yang bisa menjamin kemenangannya melawan Asta. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana Lucius akan mengalahkan Asta, yang akan membuat Asta harus mencari kekuatan alternatif lainnya yang lebih kuat dari sebelumnya dan kembali menantang Lucius dalam ronde ketiganya. Saya yakin saat ini kalian ragu dan bertanya-tanya bagaimana Lucius akan mengalahkan Asta dengan level anti sihirnya saat ini, di mana Asta bisa mengontrol dan membagikan anti sihirnya. Lalu dia bisa memperkuat kekuatan serangannya 10 hingga 100 kali lipat menggunakan Z10. Dia pun bisa memberikan kekuatan anti sihirnya kepada Yuno, sehingga mereka bisa saja mengalahkan Lucius dengan bantuan Mana Zone Neverland Yuno yang akan ditenagai oleh anti sihir. Ditambah Asta pun tidak bisa diprediksi masa depannya oleh Lucius. Dengan segala keuntungan yang dimiliki oleh Asta itu, sangat sulit bagi Lucius untuk menang, dan itulah yang bisa kita pikirkan secara logika. Dalam pertarungan ronde keduanya dengan Lucius ini, kemungkinan besar kita akan melihat Asta menggunakan Devil Union mode penuhnya lagi yang akan dipadukan dengan Z10. Atau bahkan kita akan melihat True Devil Union mode dengan 5 tanduknya sekali lagi. Dan dari sanalah Asta berhasil menyudutkan, bahkan mungkin mengalahkan Lucius dalam pertarungan normal. Tapi saya yakin itu merupakan salah satu bagian dari banyaknya rencana Lucius. Saat dia dalam keadaan terpojok itu, akan terungkap bahwa pertarungan mereka di ibu kota kerajaan Clover selama ini terjadi di dalam rune atau lingkaran sihir besar yang diciptakan menggunakan kekuatan iblis, di mana rune ini bisa memindahkan mereka kembali ke waktu sebelumnya, sehingga semua hal yang dilakukan Asta dan rekan-rekannya menjadi sia-sia. Itulah kenapa selama pertarungannya, Lucius yang saat itu masih berada di singgasananya sangat terlihat santai tanpa memperlihatkan ekspresi tegang ataupun panik, karena dia bisa kapan saja membalikan waktu saat dia dalam keadaan terpojok. Atau yang menariknya, yang menjadi fokus utama dalam teori kali ini adalah bisa juga Asta dan Libe dijebak dalam rune itu, tapi tidak untuk dikembalikan ke waktu sebelumnya, melainkan Asta beserta Libe dijebak untuk menjalani ritual pengikatan iblis. Kita harus ingat bahwa Lucius merupakan pengguna kekuatan iblis terhebat dalam sejarah Black Clover. Sebenarnya Nahato pun merupakan pengguna kekuatan iblis yang cukup hebat, karena dia memiliki kesempatan untuk mencoba dan melakukan ritual dengan Lucifugus. Hanya saja itu berjalan sangat buruk baginya. Tapi Lucius mampu membuat kontrak dengan iblis yang bahkan jauh lebih kuat dari Lucifugus, yaitu dengan iblis waktu Astaroth. Sehingga untuk mengikat iblis lainnya yang bahkan levelnya di bawah Astaroth sangat memungkinkan. Kita tahu dari kasus Nahato bahwa seseorang bisa menjalin kontrak dengan beberapa iblis sekaligus. Dan sebenarnya Lucius pun sudah melakukannya, hanya saja dengan cara berbeda, yaitu mengambil jantung atau jiwa iblis yang kemudian digabungkan dengan jiwanya sendiri. Tapi untuk kasus Libe akan berbeda. Lucius akan melakukannya melalui ritual pengikatan iblis, karena dia harus melepas kontrak Libe dengan Asta terlebih dahulu. Setelah itu dia baru bisa menjalin kontrak dengan Libe. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa Lucius harus melakukan ritual pengikatan
pengikatan iblis kepada Libe. Dan apakah kekuatan Lucius selama ini masih kurang untuk mengalahkan Asta? Bisa dikatakan ya, kekuatan dia saat ini masih memiliki celah, dan celah itu ada di Asta, yaitu anti sihirnya. Dengan Lucius yang menjalin kontrak dengan Libe, selain dia sudah menghilangkan ancaman terbesar dalam rencananya, menurut saya itu akan menjadi keuntungan sempurna bagi Lucius, karena dia akan menjadi tak terkalahkan. Kita tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa anti sihir mau bagaimanapun adalah counter dari segala sihir yang ada di dunia. Ditambah ketika melakukan ritual pengikatan iblis, dan iblis itu dipanggil ke dunia nyata secara fisik, maka secara otomatis iblis yang akan diikat itu kekuatannya akan di-nerf atau dilemahkan oleh mantra ritual pengikatan iblis itu sendiri. Atau bisa juga dilemahkan karena efek dari iblis yang muncul secara fisik ke dunia manusia, yang mengakibatkan dia tidak bisa menggunakan sihirnya secara penuh, yang seharusnya bisa dia gunakan dalam kondisi normal. Sehingga dengan adanya nerf itu, akan memudahkan bagi si pengguna untuk mengalahkan iblis dan menjalin kontrak dengannya. Karena jika ritual pengikatan iblis tidak memiliki efek melemahkan si iblis, maka akan sulit bagi manusia biasa untuk mengalahkan iblis dengan kemampuan penuhnya. Contohnya Nahato yang berhasil menjalin kontrak dengan 4 iblis tingkat menengah sekaligus. Jika iblis-iblis itu tidak dilemahkan terlebih dahulu dalam mantra ritualnya, akan sulit bagi Nahato dengan sihir bayangannya saja mengalahkan keempat iblis tersebut. Dalam kasus Lucifugus pun sama, hanya saja karena Lucifugus kekuatan penuhnya sangat dahsyat, sehingga walaupun sudah dilemahkan, dia masih sangat kuat bagi Nahato. Contoh lainnya adalah Lucius itu sendiri. Kita tahu sebelum menjalin kontrak dengan Astaroth, Lucius tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa duduk di kursi roda. Bagaimana bisa seseorang yang dikatakan dalam tanda kutip cacat bisa menang melawan iblis tingkat tertinggi penguasa dunia bawah dan bahkan menjalin kontrak dengannya? Hal yang paling masuk akal, kemungkinan besar Astaroth dilemahkan oleh efek ritual itu sendiri. Sehingga jika asumsi atau teori saya sebelumnya benar tentang Asta yang merupakan seorang devil hybrid, maka ketika Asta menggunakan devil unionnya dan terjebak dalam lingkaran sihir ritual pengikatan iblis, maka saat itu akan terjadi nerf ganda, di mana selain Libe, Asta pun akan dilemahkan oleh efek ritual pengikatan iblis itu, karena dia seorang iblis walaupun hanya campuran. Dari sana devil unionnya akan terurai lalu memisahkan Asta dan Libe kembali ke bentuk masing-masing, sehingga akan jauh lebih mudah bagi Lucius untuk mengalahkan Asta. Kemudian setelah itu Lucius dengan mudah bisa menjalin kontrak dengan Libe, karena jika sudah berada dalam mantra ritual pengikatan iblis, iblis yang kalah mau tidak mau harus menerima kondisi yang ada. Sementara Asta saat itu akan ditinggalkan begitu saja, karena Lucius tahu Asta tidak akan berdaya dan berguna dan tidak akan menjadi ancaman lagi tanpa adanya Libe. Dengan Lucius yang berhasil menjalin kontrak dengan Libe, pasti banyak yang bertanya-tanya apakah itu tidak mempengaruhi sihir yang sudah dimiliki Lucius. Menurut saya tidak, karena sejak Arc Hinokuni, anti sihir sudah disejajarkan dengan kekuatan sihir. Hal ini sudah terbukti dari anggota Black Bull yang tidak terpengaruh dan masih bisa menggunakan sihirnya setelah mereka mendapatkan anti sihir dari Asta, karena mereka menjadikan anti sihir sebagai sumber lain untuk menciptakan sihir. Lucius pun sama, dia akan menggunakan anti sihir sebagai sumber untuk menciptakan sihirnya, termasuk sihir waktu, sihir jiwa, dan sihir gravitasi. Jika Lucius sudah memiliki klon yang seharusnya sama kuat dengannya, tapi masih tetap saja berhasil Asta dan rekan-rekannya kalahkan, maka pengikatan iblis Libe menjadi satu-satunya cara yang paling masuk akal bagi Lucius untuk mengalahkan Asta lagi, dan mengakhiri hari penghakiman sebagai langkah pertama dalam rencananya dengan sukses. Tapi ingat, walaupun kalah, Asta masih hidup, hanya saja kini dia tanpa kekuatan anti sihir. Dari sudut pandang Lucius dan orang normal, Asta terlihat sudah tidak berdaya tanpa anti sihir yang menjadi kekuatan utama dia selama ini. Tapi nyatanya jelas tidak. Asta masih memiliki teknik berpedang dan tentunya manipulasi ki. Karena kita tahu Ryu yang tidak memiliki kekuatan sihir bahkan bisa menahan adu Zeten Asta dan Ichika dengan tangan kosong. Bisa saja saat itu Ryu menggunakan ki-nya untuk menahan Zeten Asta dan Ichika. Artinya masih ada teknik rahasia dari manipulasi ki yang bisa Asta kuasai tanpa sumber sihir, sama seperti Ryu. Tapi itu hanya meningkatkan kekuatan fisik saja, dan Asta masih belum bisa menggunakan sesuatu yang setara dengan anti sihir atau sihir. Sejauh ini di dalam tubuh manusia normal di dunia Black Clover, ada beberapa sistem energi yang bernama mana, ki, dan energi kehidupan. Ki bisa memanipulasi mana untuk menghasilkan sihir. Ki pun bisa memanipulasi anti sihir yang hanya ada dalam tubuh Asta ketika menjalin kontrak dengan Libe untuk menghasilkan sihir. Dan di sana masih ada satu energi lagi yang ada dalam tubuh manusia normal yang mungkin saja bisa dimanipulasi juga, yaitu energi kehidupan. Pertanyaannya, adakah bukti yang minimal menjelaskan bahwa energi kehidupan ini bisa dimanipulasi? Tentunya ada. Kita akan coba bahas Charmy yang merupakan seorang hybrid dengan setengah darah kurcaci di tubuhnya. Dia akan berperan penting di sini. Itulah kenapa beberapa petunjuk tentangnya sudah dimunculkan di Hinokuni, di mana sosok Charmy atau Ocharmy dihormati di sana karena dia dikatakan sebagai dewa makanan penyelamat Hinokuni. Kita tahu bahwa sihir kapas Charmy memiliki kemampuan untuk menciptakan koki-koki domba yang bisa memasak.
masak. Dan masakannya itu jika dimakan bisa memulihkan fisik manusia, yang pada dasarnya itu bisa dikatakan termasuk sebuah manipulasi. Mekanisme penyembuhannya memang belum terjelaskan sepenuhnya, tapi mengingat mana dan energi kehidupan itu kaitannya sangat erat sekali, maka ada kemungkinan makanan Charmy itu tidak hanya memulihkan mana, tapi dia pun memulihkan energi kehidupan. Dan itu adalah kemampuan Charmy yang bisa dia peroleh karena dia seorang hybrid, sehingga ada kemungkinan bahwa ras kurcaci itu, yaitu leluhur Charmy, memiliki akses penuh terhadap energi kehidupan yang bisa mereka manfaatkan untuk menghasilkan kekuatan unik tertentu. Dengan Asta yang membutuhkan sumber kekuatan yang berbeda untuk mendapatkan kembali atau bahkan membangkitkan kekuatan terpendamnya, Asta harus pergi menemui para kurcaci itu yang bisa membantunya menjadi kuat dengan cara mengajarinya memanipulasi energi kehidupan, sehingga Asta akan mempelajari teknik yang lebih baik dari Zeten. Dan ras kurcaci ini dalam mitologi pun dikenal sebagai master dalam menempa, artinya mereka bisa membuat senjata termasuk pedang yang sangat berkualitas. Maka tidak menutup kemungkinan mereka akan membuatkan pedang baru untuk Asta, atau mereka akan memperkuat pedang lama Asta dan membuka potensi pedang-pedangnya itu dengan mengajarinya cara menggunakan pedang-pedangnya itu dengan lebih baik lagi. Dan setelah itu, Asta akan pulang ke kerajaan Clover dengan bekal yang cukup untuk menantang Lucius dalam ronde ketiganya. Bagaimana menurut kalian tentang teori kali ini? Silahkan tulis pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan teori Black Clover kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Nakama Ngatik. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 相まがってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう